Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini saya akan melakukan percobaan untuk pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau. Kemarin saya sudah membuat pertumbuhan dan perkembangan pada kacang merah karena takut bakal gagal. Jadi saya buat percobaan kedua yaitu menggunakan kacang hijau. Ini kacang hijau yang saya rendam 1 hari 1 malam hasil dari untuk Praticum geotropisme. Karena ini banyak, jadi bisa kita manfaatkan untuk uji coba kedua pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, alatnya yaitu yang pertama tadi ada air, ada tempatnya, ada kecambahnya atau biji kacang yang sudah berkecambah, sama saya menggunakan kapas. Pertama-tama, kapasnya itu kita basahkan. Mungkin agak lama. Kita masukkan ke tempat atau cup yang akan kita gunakan untuk sebagai media tanam. Kita kasih air. Kita mulai basah. Setelah basah, kita satu. Jadi ini mungkin beberapa kapas. Ini kapas yang dibutuhkan kapas obat, kapas untuk wajah. Kali ini kita masuk saya meracik kebijakan. Baiklah, kita lanjutkan dalam menanam kecambah dari kacang hijau yang telah kita redam selama 1 hari 1 malam. Ini sudah kebuka ya, dan sudah kelihatan kecambahnya. Ini akan kita pindahkan ke pot yang sudah kita kasih penyaringnya itu kapas. Untuk hari kedua setelah direndam semalam, kecambahnya juga sudah ada mulai tumbuh kisaran setengah milimeter ya. Untuk percobaan hari kedua pada tanaman kacang hijau untuk kegiatan mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau, di sini pada tumbuhan kacang hijau sudah tampak di mana akar atau radikula itu tumbuhnya ke bawah dan batang itu tumbuhnya ke atas. Ini panjang akarnya di hari kedua sudah sekisar 1,5 cm. Sedangkan batangnya mungkin kelihatan di dalam mungkin kisaran setengah centimeter atau 1 cm lah. Lihatnya guys. Di sini tidak merata, kan saya menanam 6. Masih ada yang kecil-kecil belum sampai 1,5, paling 1 cm. Ada yang batangnya duluan, ada yang akarnya duluan, ada yang sekaligus dua-duanya. Ini untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hasil pengamatan Bismillahirrahmanirrahim. Ini hasil pengamatan pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau pada hari keempat. Untuk akarnya sudah mencapai 4 cm dan untuk batangnya 3 cm. Di bagian yang lain ada yang baru 2 untuk akar, ada juga yang batangnya sudah mencapai 4 cm, sedangkan akarnya masih 2 cm. Berarti tidak merata ya, ada yang akarnya yang panjang atau batangnya yang lebih panjang duluan. Ini untuk hasil pertumbuhan dan perkembangan pada biji kacang merah. Hari ini hari keempat atau 5 ya, lupa. Ini akarnya panjang ke dalam mungkin kisaran 5 cm, dan batangnya 6 cm. Yang satunya juga begitu, akarnya ke dalam, kelihatan mungkin hampir 5, dan tingginya ini hampir 8. Hari ini untuk akar sudah mencapai hampir 5 cm. Sedangkan untuk batang 9 cm. Pada sesi praktikum kedua ini, saya akan membuat tentang praktikum pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, di sini pertama ada cup, ada pisang dan pepaya. Di sini saya menggunakan 2 bahan, yaitu pisang dan pepaya. Kedua ada tapai, dan ketiga ada lalat buah. Pertama-tama, cara yang perlu saya siapkan yaitu masukkan pisang. Kita pecik-pecikkan ya, biar sari buah dan pisang itu keluar. Nah, di sini pisangnya sudah saya pecik-pecikkan. Saya penyek-penyekkan, saya hancurkan lah dalam bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Melayu itu kan pecik-pecik. Ya, dihancurin. Nah, setelah dihancurin pisang, kita masukkan tapai. Kita gaulkan bersama pisang. Kita masukkan tapai ya.
papainya juga kita lecek-lecekkan, kita gabungin atau kita hancurin bersama dengan pisang yang sudah kita hancur tadi, biar papai dan pisang ini menyatu, biar sari buahnya itu tercium. Ini ya. Sudah. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua saya menggunakan pepaya. Pepayanya juga kita hancur-hancurkan masuk ke dalam cup. Saya hancuran kayak gini aja ya. Kelihatan kan? Ini kan. Nah, kita masukkan juga tapai ke dalam pepaya. Tadi kita sudah menggunakan tapai dan pisang. Nah, sekarang kita menggunakan tapai dan pepaya. Cukupnya aja lah ya, biar menarik si lalat buah ini. Nah, ini kita lecek-lecekkan, kita gaul atau kita aduk-aduk bahasa Indonesianya ya. Saya sudah terbiasa menggunakan bahasa sehari-hari. Maaf jika kurang. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini, kita diamkan. Kita masukkan harusnya lalat buah ya. Ini juga kita menyediakan karet dan tutup untuk menutupnya. Tapi sini apakah kita bisa memasukkan lalat buahnya atau enggak, saya kurang tahu ya. Karena sulit. Termasuk sulit. Ini saya coba masukkan lalat buah. Apakah dia bisa termasuk atau enggak, saya kurang tahu. Tapi saya sudah berusaha. Nah, di sini saya usahakan tutup menggunakan ini. Lihat ya, apakah lalat buahnya masuk atau enggak? Oh, ini ada satu. Ada dua lalat buahnya di dalamnya, enggak kelihatan. Kita ikat dulu. Kita ikat. Ini sudah ada lalat buahnya. Tidak bakal kelihatan apalagi, saya kurang tahu. Yang jelas kita tutup menggunakan karet. Karet kita masuk. Ini ya. Mudah-mudahan dia bisa. Karena kita terkendala mencari lalatnya lumayan susah untuk ditangkap. Ini bentuknya seperti ini. Ini ada lalatnya kecil-kecil. Tuh ada satu, nggak banyak. 1, 2. Nah, yang satu ini karena kemungkinan sulit saya untuk memasukkan lalat buahnya. Tuh bisa. Coba bentar ya. Kita coba dulu apakah lalat buahnya bisa masuk atau tidak ke dalamnya. Susah ya memasukkan lalat buahnya. Nggak semudah yang dibayangkan. Sulit. Jadi kita biarkan aja dulu beberapa saat sebelum kita tutup untuk lalat buahnya. Kita diamkan beberapa saat sebelum kita tutup. Tuh ada lipas juga ternyata. Nanti kita tutup ya. Yang ini sudah kita masukkan secara manual lalat buahnya. Cuman dapat 2 lalat buah yang masuk. 3 lalat buah yang masuk ya. Nah, yang ini kita tunggu sampai lalat buahnya datang sendiri tanpa perlu kita tanpa perlu kita cari sendiri. Ini adalah hari kedua dari eksperimen pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ini belum kelihatan, tapi situ masih ada lalat buah pada pepaya dan tapai. Ini percobaan hari kedua pada tapai dan pisang. Masih ada lalat buahnya. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari keempat untuk yang pepaya sudah tumbuh telur-telur lalat. Ini di pepaya. Sedangkan di pisang belum sama sekali. Ini hari berikutnya. Untuk hari ini yang pisang sama tapai sudah mulai ada telur. Enggak kelihatan kaki itu satu, untuk ini satu. Sedangkan untuk pepaya dan tapai sudah banyak berkembang lalat buahnya. Kemarin cuma 3, sekarang sudah banyak di dalamnya. Ini membuktikan bahwasanya ada perkembangan terhadap hewan yang mulanya hanya 2-3, setelah beberapa hari sudah mulai banyak.